Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu. Semua pembacaan, uraian, dan Tuhan yang berbicara kepada kami boleh menjadi rema bagi kami semuanya. Kami mau belajar melakukan apa yang kami dengarkan, bukan sekedar mendengar apa yang diberitakan lewat kebenaran ini, tapi kami mau melakukannya dan bertumbuh di dalamnya. Kau berkati hamba yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Biarlah roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, diberi sukacita oleh Tuhan. Supaya kami senantiasa boleh menikmati relasi yang dengan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita belajar. Ya, hari ini kita mau belajar dari Lukas pasal yang ke-8. Ya. Coba kita lihat. Ya. Lukas pasal yang ke-8. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-39. Ya. Jadi kita mau belajar hari ini tentang kerasukan, ya, kerasukan roh jahat. Ya, kerasukan roh jahat atau bisa juga dikatakan dirasuk roh jahat atau kerasukan roh jahat. Ya, baik. Kalau Alkitabnya sudah dibuka, saya membaca demikian firman Tuhan. Ya, pas 8 ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi mendaratnya itu setelah pelajaran kemarin ya, ibu-ibu ya. Jadi kemarin itu perahu mereka kena tofan ya, kena tofan. Lalu setelah Tuhan hentikan gemuruhnya, nah ternyata informasinya di dalam ayat 26 dikatakan mereka mendarat di tanah Gerasa, ya di seberang Galilea. Nah setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi. Ya, ke tempat-tempat sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu."
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, kerasukan roh jahat. Apa artinya? Artinya kalau dikatakan kerasukan roh jahat, kerasukan itu artinya adalah dikuasai. Ya, dikuasai sepenuhnya. Sepenuhnya. Oleh apa, saudara? Oleh roh jahat. Ya. Jadi karena dikuasai oleh sepenuhnya oleh roh jahat, sehingga apa yang dilakukan orang itu, ya, jadi yang dilakukan orang itu adalah yang diperintahkan roh jahat kepadanya. Ya, diperintahkan roh jahat kepadanya. Sehingga kita bisa melihat, ya, ciri utamanya akan terjadi apa? Akan terjadi hal-hal yang tidak wajar. Ya, hal-hal yang tidak wajar. Nah, kita melihat di sini, hal-hal yang tidak wajar itu bisa kita perhatikan ya, ibu-ibu sekalian. Coba kita lihat, hal-hal yang tidak wajar yang dikerjakan roh jahat itu adalah, nah itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke 27. Ya, yang pertama itu setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Ya, menemui dia. Saya nggak tahu kenapa dia mau menemui Yesus. Nah, ini pertanyaannya kan. Ya, ini pertanyaannya. Apakah ini kehendak pribadinya atau roh itu yang ingin ingin menantang Yesus? Nggak tahu juga. Ya, karena Lukas tidak mencatat dengan jelas di dalam teks ini. Hanya dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-27 itu setelah Yesus ada di Gerasa itu roh jahat itu datang ke sana. Ya, dikatakan hal-hal yang tidak pantas dilakukan itu diberi informasi kepada kita bahwa dia sudah tidak tinggal di rumah. Ya, jadi tidak tinggal di rumah. Ya, tidak tinggal di rumah. Tapi dikatakan dia tinggal di kuburan. Di pekuburan ya, tinggal di pekuburan tinggalnya. Ya, bukan hanya itu dikatakan, dia juga dikatakan informasi tentang dia, ia telanjang. Jadi ini yang dikatakan hal-hal yang tidak wajar itu ya, ia telanjang. Nanti kalau kita memperdalam lagi, ya di dalam ayat yang ke-29 ya, ayat 29 diinformasikan kepada kita bahwa ia kuat. Ya, ia kuat ya dalam ayat 29 itu. Karena dikatakan sekalipun dia dirantai, dia memutuskan rantai itu. Jadi ini hal-hal yang abnormal ya. Abnormal. Jadi enggak semestinya seperti itu. Karena manusia biasa tidak mungkin melakukan itu. Jadi ia kuat. Kuat karena apa? Karena dipengaruhi oleh roh jahat tadi. Nah, bukan hanya itu saja, ia diseret diseret roh jahat. Ya, itu dari ayat 29 ya informasinya. Ya, jadi karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Jadi roh itu suka menyeret-nyeret dia. Nah, akhirnya dijelaskan kepada kita, dia ini ada di mana? Ia ada di tempat yang sunyi. Ya, di tempat yang sunyi. Ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini hal-hal yang tidak wajar. Jadi kalau orang dirasuk oleh roh jahat, ya ini yang terjadi sama dia. Jadi tidak tinggal di rumah, tinggal di kuburan, lanjang, kuat, diserat-serat roh jahat. Lalu dikatakan lagi ya di tempat-tempat yang sunyi. Nah, ini kalau dirasuk, ya dirasuk roh jahat. Nah, nanti beda lagi ya. Kalau dipengaruhi, karena orang percaya nggak mungkin bisa dirasuk ya. Tapi orang percaya itu mungkin bisa dipengaruhi, karena roh itu masih bisa mengganggu kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati, roh jahat itu bisa mengganggu kita. Nah, makanya kadang-kadang juga kalau orang percaya itu dipengaruhi roh jahat, kadang-kadang kita bisa melihat juga hal-hal yang tidak wajar yang dia lakukan juga. Ya, hal-hal yang tidak wajar yang dia lakukan. Jadi misalnya salah satu contohnya ya, ibu-ibu ya. Kalau ini kembali lagi, kita coba dulu ke orang percaya. Ya.
Orang percaya ini tidak bisa ya, tidak bisa dirasuki roh jahat. Ya, karena apa? Karena kita punya Roh Kudus. Kita nggak bisa dirasuki. Nah, bagaimana caranya setan mengganggu kita? Jadi orang percaya itu, saya katakan tadi itu digoda ya, digoda atau bisa juga dipengaruhi. Ya, dipengaruhi. Kalau dirasuk kan dikuasai sepenuhnya ya. Tapi orang percaya itu seharusnya dia hanya digoda dan ini dia dipengaruhi. Ya, digoda dan dipengaruhi. Makanya kembali juga kalau ada orang percaya yang digoda atau dipengaruhi roh jahat, nah ini dia tadi, balik lagi. Hal-hal yang tidak wajar terjadi. Hal-hal yang tidak wajar. Jadi misalnya kalau roh jahat itu menaruh roh amarah sama kita, dipengaruhi roh amarah, nah ini dia. Amarahnya jadi tidak terkontrol. Nah, ini. Amarahnya menjadi tidak terkontrol. Ya. Jadi emosinya itu meluap-luap gitu ya. Meluap-luap. Kalau kita dipengaruhi atau digoda oleh roh jahat. Nah, makanya orang percaya itu tidak boleh membuka celah. Jadi karena kita kan bekas dirasuk ya, banyak cara iblis dulu merasuk kita karena kita itu bekas dirasuk. Jadi seharusnya orang percaya itu jangan pernah mendekatkan diri ya, atau membuka titik tertentu untuk ini tadi digoda atau dipengaruhi oleh roh jahat. Ya, digoda atau dipengaruhi oleh roh jahat. Jadi karena dikatakan hal-hal yang tidak wajar. Bisa terjadi juga hal yang tidak wajar itu amarah, ya, atau misalnya apalagi saudara. Ini dia yang berikutnya itu melakukan hal-hal kedagingan. Ya, contohnya tadinya rajin baca Alkitab, tadinya rajin bersekutu, rajin ke gereja, tiba-tiba dia nggak pergi. Ya, hanya persoalannya mungkin karena dia apa? Kecewa contohnya. Kecewa. Nah, karena dia kecewa, akhirnya yang dia lakukan apa? Dia buka pintu untuk ke situ, untuk roh jahat itu. Nah, itulah yang membuat dia pada akhirnya nggak ke gereja lagi, nggak bersekutu lagi, gitu. Karena itu tadi kecewa. Ya, jadi makanya jangan membuat standar ya, ibu-ibu sekalian, jangan kita membuat standar apapun ya yang menjadi standar utama kita, yang nanti kita tidak terpenuhi standar itu membuat kita menjadi apa? Kecewa. Jadi standar kita harus tetap Tuhan. Kita harus mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk Tuhan saja. Ya, untuk Tuhan saja. Jadi hal-hal kedagingan ini ya, hal-hal kedagingan ini seringkali dipakai oleh setan untuk mempengaruhi orang percaya. Sekalipun setan itu nggak bisa menguasainya di sana, tapi dia terus akan menggodai, dia akan mempengaruhi kita supaya apa? Supaya yang muncul dari dalam diri kita itu semua hal-hal yang bersifat daging. Ya, jadi hal-hal yang bersifat daging itu kalau kita lihat ya salah satu yang sering terjadi itu tadi persoalan sinkritisme misalnya. Ya, sinkritisme. Tahu sinkritisme ya? Ya, sinkritisme itu bisa jadi sinkritisme karena budaya misalnya. Jadi satu sisi kita mau menghormati leluhur, menghormati orang tua kita, menghormati kebiasaan-kebiasaan dalam budaya kita yang sadar nggak sadar itu dipakai juga jadi pijakan oleh iblis untuk mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi kita sehingga mulailah konsen. Ya, mulailah konsen. Ya, ada tradisi-tradisi tertentu ya di kalangan, nggak usah sebut sukunya ya, di kalangan suku tertentu atau bilanglah suku saya lah, ya suku saya agak kaget itu waktu dulu ayah saya meninggal ya, siangnya akan dimakamkan ya, siang atau sorenya akan dimakamkan, akan masuk acara adat, lalu dibilang ada acara keluarga dengan mayat ya, lalu waktu itu ada juru bicaranya yang meminta kami untuk menyampaikan pesan terakhir kepada orang tua kami atau kata-kata terakhir buat orang tua kami. Waduh, saya yang zaman itu sangat paham sekali tentang pelayanan seperti ini, langsung saya bilang, kalau menyampaikan pesan kayaknya enggak.
atau mengatakan selamat jalan ayah, kayaknya enggak juga karena dia udah enggak di sini, saya bilang gitu. Nah, jadi kalau acara ini dibuat, oke lah, sedikit saya boleh kita lakukan dengan catatan, ya tidak ada yang bersifat roh di sana, tidak ada ratapan-ratapan yang meratapi apa namanya, kamu akan pergi meninggalkan saya, akan begini, nggak ada yang seperti itu saya bilang. Jadi yang mau kami buat adalah kesaksian yang kami dapatkan selama ayah kami masih hidup, relasi kami dengan ayah kami ini. Nah, itu dia. Sekalipun menurut saya kurang pantas juga untuk membicarakan yang seperti itu. Tapi hari itu memang jadi terkendali, istilahnya tidak ada lagi yang mungkin adik saya yang di kampung kali masih dipengaruhi oleh adat istiadat di sana, jadi sempat berbicara, ya seolah-olah bicara dengan bapak saya, ngomong sama bapak saya, ya dan lain sebagainya. Saya bilang, tunggu dulu, nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu. Kan saya bilang tadi ke mereka, kan tadi udah saya bilang tidak ada membicarakan yang seperti itu lagi. Nah ini yang kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita nggak sadar tuh bahwa kita itu terikat dengan sinkretisme itu. Iya, sinkretisme. Nah, jadi orang-orang Kristen itu atau orang-orang percaya itu ini kadang-kadang terikat di sini. Makanya hati-hati saudara, jangan sampai membuat pijakan-pijakan yang membuat kita kelihatan sebenarnya seperti bagus, seperti benar yang kita lakukan itu ya. Ya, seperti benar yang kita lakukan, padahal sebenarnya kita sedang dipengaruhi. Ya, dipengaruhi atau digodain. Ya, digodain untuk melakukan itu sehingga kita melenceng dari iman dan akhirnya kita mendukakan Roh Kudus itu. Ya, mendukakan Roh Kudus itu. Jadi kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus karena kita kompromi dengan hal-hal tertentu, tapi kita belajar untuk kita benar-benar hidup ya sesuai dengan kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Jadi dua hal ya. Jadi orang yang dirasuk oleh roh jahat memang totalitas. Ya, totalitasnya itu dikuasai oleh roh jahat itu. Tapi kalau orang percaya karena ada Roh Kudus itu tadi, orang percaya itu pekerjaan daripada setan itu ke kita itu hanya digodai, dipengaruhi, ditawarin seperti itu. Ya, ditawarin. Sebenarnya dia nggak bisa masuk. Jadi hampir sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu Yesus ada di di padang gurun ya, waktu dicobain oleh iblis itu. Kira-kira orang percaya itu seperti itu. Jadi cara daripada iblis itu menggodai atau mempengaruhi orang percaya itu seperti yang dialami oleh Yesus itu. Ya, dari yang dilakukan oleh iblis itu kan hanya sebatas apa? Ya, sebatas apa saudara? Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi yang dilakukan oleh roh jahat, ya roh jahat kepada orang percaya. Ya, kalau kita lihat dari pengalaman Yesus itu hanya sebatas apa? Menawarkan. Lalu apa? Memutarbalikkan. Ya, lalu membuat seolah-olah besar. Ya, membuat seolah-olah supaya kita jadi orang besar gitu. Itu dia hanya bisa sampai di sini saja. Kan kayak Yesus itu kan, rubah batu menjadi roti. Nah ini kan membuat ya supaya kita seperti orang besar, seperti orang hebat. Nah Yesus kan nggak mau itu. Ya karena kalau kita sudah mengikutinya, berarti kita sudah masuk dalam perangkapnya iblis itu. Atau apalagi yang dikatakan, jatuhkan dirimu. Ya, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah itu karena ada malaikat. Nah itu pamer kuasa itu ya. Pamer kuasa. Ya, pamer otoritas. Nah, makanya itu yang saya selalu bilang sama orang percaya itu, saudara, jangan kita orang percaya itu suka show rohani. Ya, show ini pamer kuasa gitu. Jadi seolah-olah kita ini sangat berotoritas, ya, sangat berkuasa. Orang percaya yang lain kita nggak anggap. Ya, kita abaikan gitu. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan itu, ya kita itu menganggap seperti orang yang di atas rata-rata gitu. Seperti orang yang di atas rata-rata. Nah ini harus hati-hati saudara. Ya harus hati-hati karena itu yang dibilang show rohani itu.
Jadi orang percaya itu kalau dia dilengkapi oleh kuasa, dia akan diam. Kuasa itu akan dikerjakan, akan dia lakukan pada tempatnya. Ya, waktu dia mendoakan orang, diberikan orang Tuhan pelayanan buat dia, nah dia akan melakukan di sana. Jadi bukan show rohani atau live di Facebook, ya pelayanan roh jahat nangkap setan gitu, nggak kayak gitu, saudara. Ya nggak kayak gitu. Orang percaya nggak boleh yang kayak gitu. Ya, nggak boleh yang istilahnya kita seperti kita nangkap setan, ya kita ikuti. Nah itu nanti kita seperti nyontek yang dilakukan di TV itu kan, nangkap setan dimasukkan botol, ya lalu nanti keluar ilmu tenaga dalam, gitu ya. Ya nggak ada yang kayak gitu-gitu orang percaya. Ya orang percaya itu ya berhadapan dengan setan. Ya kita lihat contoh-contoh dari Yesus. Ya nanti kita belajar, habis ini kita akan belajar ya jalan keluar menyelesaikan orang yang dirasuk itu bagaimana. Ya, jadi sekali lagi ya ibu-ibu sekalian ya, jadi roh jahat itu bagi orang percaya itu hanya sebatas menawarkan. Jadi tinggal bagaimana respon kita. Kalau kita merespon, berarti kita akan terperangkap dengan kuasa kegelapan itu. Jadi saudara harus menolaknya. Saudara nggak boleh terperangkap dengan roh jahat itu. Ya, nggak boleh terperangkap dengan roh jahat. Jadi jangan beri respon, jangan buka pintu. Karena kalau saudara sudah buka pintu di sana, dia akan berdansa di situ. Ya, ini selalu bahasa yang saya pakai ya. Jadi kalau kita sudah buka pintu terhadap roh jahat, maka dia akan berdansa dalam hidup kita. Ya, akan berdansa dalam hidup kita dan dia akan merusak relasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Ya, dengan Tuhan kita. Ya, jadi jangan dibuka. Jadi kalaupun kita stres, kita khawatir. Nah, ini pintu-pintunya dia ya. Depresi kita, khawatir kita, ketakutan kita. Nah, ini dia akan masuk di sini menawarkan. Ya, menawarkan semuanya. Ya, jadi waktu kita depresi, udahlah ngapain depresi? Kamu lakukan ini buat ini gitu. Hati-hati di sini. Kita khawatir, kita dalam kekurangan misalnya. Nah, sama, dia bisa masuk di situ. Bisa menawarkan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita jadi abnormal. Ya, dan lain sebagainya. Itu cara-cara kerjanya. Jadi makanya jangan ada satu pintu yang kita bangun dalam hidup ini yang menjadi celah bagi roh jahat itu untuk masuk menguasai kita. Jadi kita harus merdeka di situ. Oke, nah yang berikutnya saudara, kita akan melihat sekarang adalah cara melepaskan ya. Melepaskan orang yang dirasuk. Ya, cara melepaskan orang yang dirasuk. Bagaimana cara melepaskan orang yang dirasuk dalam bagian ini? Nah, kita lihat di sini saudara, ya. Kita lihat di sini, ya, Yesus itu tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak. Makanya saya bilang tadi jangan lakukan hal-hal yang aneh. Kalau orang sekarang kan kalau dia mau melepaskan roh jahat, apa yang dilakukan? Ambil bawang, ambil garam. Ya, kalau enggak apa? Pegang orang itu sekuat-kuatnya. Ya, setelah dipegang apa? Disiksa orang itu. Ya, disiksa, ditekan semuanya. Sehingga pada waktu selesai pelayanan pelepasannya, orang itu akan kesakitan, saudara. Kenapa? Karena memang sudah disiksa, sama dengan orang-orang di sini. Disiksa, diikat, dirantai, gitu ya. Ya, ini memang jadi aneh. Jadi aneh memang, akan terjadi hal-hal keanehan di dalam. Nah, tapi cara daripada Yesus di sini ini menarik sekali. Ya, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak ya, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu? Ya, dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian, lihat di sini. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat keluar dari orang itu. Jadi kata yang dipakai adalah memerintahkan. Gimana kira-kira model memerintahkan itu apa? Dalam nama Yesus keluar dari orang ini. Nah, itu perintah. Itu namanya memerintahkan. Jadi yang disebut memerintah itu seperti itu. Dalam nama Yesus keluar dari orang ini. Hai roh jahat keluar, tinggalkan dia. Keluar, tinggalkan dia. Nah, itu perintah. Itu perintah. Kalau yang di ayat yang kemarin, saudara lihat ya, waktu kita belajar tentang Tofan itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Menghardik. Dia menghardik. Diam, kata Yesus. Semua diam.
Nah, jadi memerintahkan. Nah, berarti di sini perlu apa? Perlu power. Perlu kuasa. Ya, jangan sampai dalam nama Yesus keluar, kata kita bilang gitu. Jangan dong, masih sama juga, sok-sok perintah lu, katanya gitu, saudara. Ya, keluar, roh amarah keluar. Jangan, kamu juga masih marah kok, katanya gitu, saudara. Ya, jangan seperti itu, saudara. Jadi perlu power. Ya, perlu power di sini, perlu kuasa. Ya, untuk melepaskan orang di dalam bagian ini. Nah, dia memerintahkan, tapi lihat di sini, yang nggak bisa kita pungkiri ada komunikasi. Ya, komunikasi dari Yesus yang memerintahkan dan komunikasi dari setan itu. Nah, komunikasi dari setan itu tadi yang pertama, apa urusanmu? Jadi setelah dibilang keluar, setan bilang apa? Apa urusanmu dengan aku? Nah, itu coba lihat di situ ya. Ayat yang ke berapa tadi itu? Ayat 28. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu dia. Jadi setelah diperintahkan di sini keluar, ya, lalu terjadi komunikasi. Jadi komunikasi dari Yesus itu keluar, tinggalkan orang ini, tapi ini apa urusanmu? Nah, lalu di sini dijelaskan kepada kita, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi ada permohonan ya. Nanti kita bahas, kita lihat nih. Permohonan. Apakah setan boleh meminta? Ya. Kalau saya jawab sih gampang aja. Semua orang bisa meminta. Setan pun bisa meminta kepada Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan mengabulkan apa enggak? Ya kan? Tuhan mengabulkan apa enggak? Kalau kita minta Tuhan sembuhkan, Tuhan pasti menjawab. Kalau itu baik bagi kita, Tuhan akan menjawabnya dan akan menyembuhkan kita. Kalau kita minta tolong sama Tuhan di tengah-tengah sulit kita dan Tuhan sepakat dengan permintaan kita itu dan Tuhan akan pasti menolong kita. Tapi apakah dengan setan Tuhan sepakat? Nah, dia di sini ya, karena orang ini dikuasai oleh legion dikatakan tadi. Jadi banyak setan yang mengikatnya. Ya, lalu setan satu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Karena ternyata tadi Yesus sudah perintahkan, keluar ke jurang maut. Pergi ke jurang maut. Jangan kuasai orang ini, pergi ke jurang maut. Mungkin seperti itu berkata doa Yesus. Tapi di sini terjadi, saudara, dikatakan bahwa mereka ini meminta supaya tidak bisa dimasukkan ke jurang maut. Tapi apakah Yesus kira-kira mau mengabulkan permohonannya supaya nggak ke jurang maut? Ya, coba lihat ayat yang ke-32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Nah, permintaan kemana? Masuk ke babi. Yang dikabulkan oleh Yesus masuk ke babi itu. Jadi Yesus tidak langsung menggiring dia kemana? Ke jurang maut itu. Tetapi perhatikanlah di dalam bagian itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tetap kebuang ke jurang nggak? Tetap. Berarti di sini apakah otoritas Yesus diragukan? Saya katakan otoritas Yesus tidak diragukan. Babi itu hanya wadah sementara yang diizinkan oleh Yesus untuk apa? Untuk menggiring setan itu ke jurang itu. Ya, untuk menggiring setan itu ke jurang itu. Jadi bukan berarti Yesus kompromi dengan setan itu. Bukan berarti Yesus menjawab permohonan daripada setan itu lalu terjadi seperti itu, tidak. Jadi memang benar ya, setan itu hanya digiring oleh Yesus untuk apa? Untuk keluar dari orang itu. Jadi begitu orang itu dilepaskan masuk ke babi-babi itu. Yang pertama yang diperintahkan oleh Yesus tadi pergi ke jurang itu juga yang akan terjadi kepada setan itu. Jadi bisa kita lihat di sini ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi Yesus itu kalau dia bekerja dalam otoritasnya. Kalau Yesus itu bekerja, dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dia punya otoritas. Dia punya cara akhir untuk menyelesaikan persoalan dari orang yang dirasuki setan ini. Nah, ini ya,
Jadi cara melepaskan orang yang dirasuk setan itu ya ini tadi, perintahkan. Jadi kita harus lebih kuat di dalam apa? Di dalam power, di dalam otoritas. Power atau di dalam otoritas. Kuasa dan otoritas. Ya, jadi kita nggak boleh apa namanya? Nggak boleh dipengaruhi. Tapi kita itu akan menunjukkan kuasa. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk apa? Melawan orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir. Ya. Jadi bagian yang ketiga yang terakhir, ini setelah dilepaskan. Setelah dilepaskan, apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah dilepaskan? Ya, yang dilakukan di sini, coba lihat di dalam bagian itu, ayat 38, 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Jadi orang itu sudah dilepaskan, sudah selamat, udah lepas semua, udah normal lagi. Sekarang dia minta supaya diperkenankan menyertainya. Ya, jadi mohon mengikuti Yesus ya. Jadi mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus dalam perjalanan ya. Yesus dalam perjalanan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata di sini dikatakan pulanglah ke rumahmu. Ini jauh lebih bagus. Pulanglah ke rumahmu. Nah, kenapa harus ke rumahnya? Kenapa harus ke rumahnya? Karena orang ini harus memulai kesaksiannya dari rumahnya. Ya, memulai kesaksiannya dari rumahnya. Yang kedua, ya, yang tahu persoalan dan kasus dari orang ini adalah orang dari rumah itu. Jadi orang di rumah harus paham. Harus paham betul bahwa apa? Bahwa apa yang terjadi kepadanya itu Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah melepaskan, Tuhan sudah membebaskan orang ini. Ya, Tuhan sudah membebaskan orang ini. Ya. Nah, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi pulang ke rumah, ya pulang ke rumahmu, lalu ada kata yang berikutnya, ceritakan. Ceritakan perbuatan Allah. Nah, yang menarik saudara, belum sampai ke rumah dikatakan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sedikit tidak nurut orang ini. Ya, sedikit tidak nurut. Tapi saya tahu persis bahwa orang yang dipulihkan tidak dapat apa? Tidak dapat mengatur apa? Mengatur dirinya sendiri. Kecuali apa? Kecuali mengikuti kehendak roh. Kehendak roh. Nah, ini yang terjadi dengan orang ini. Jadi dia tidak bisa, bukan berarti dia akan menyangkal apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, tapi gairah roh yang ada dalam hatinya itu, yang menggebu-gebu itu, itulah yang membuatnya. Sehingga Yesus menyuruh pulang ke rumahnya, ceritakan perbuatan Allah. Malah di dalam perjalanan dia membalik, saudara. Nah, ini menarik ini. Dia membalik, malah dia pergi ke seluruh daerah itu katanya untuk apa? Menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi jelas ya, ibu-ibu sekalian ya, dalam bagian ini ya. Jelas ya. Jadi kalau kita dirasuk ya, atau kita melakukan pelayanan kerasukan roh jahat seperti ini, ya tugas yang harus kita selalu tekankan, orang yang dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan itu, seharusnya dia harus mau menceritakan perbuatan Allah. Kalau memang bisa dari keluarganya silahkan, tapi kalaupun dia memutar, biarlah dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidupnya. Ya, jadi 3 hal ini ya yang bisa kita lihat tentang dirasuki oleh roh jahat. Yang pertama, orang yang dirasuki oleh roh jahat akan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya, yang kedua, orang yang dirasuki oleh roh jahat harus dilayani dengan cara apa? Memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Lalu yang ketiga, orang yang dirasuki oleh roh jahat yang sudah dilepaskan dari roh jahat itu, seharusnya dia harus apa?
bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah dalam hidup. Saya rasa ini pelajarannya. Silakan kalau ada yang mau memperdalam. Adakah yang mau memperdalam? Silakan. Ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, sekarang aplikasinya apa? Aplikasinya sederhana. Ya, mari melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini. Jangan pernah takut kalau ada orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dengan catatan, kita juga tidak membuka pintu untuk dipengaruhi oleh roh jahat. Jadi ini harus dipegang ya ibu-ibu ya. Jadi jangan membuka pintu ya untuk kita bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Tetapi ya justru kita harus menutup pintu itu supaya apa? Supaya kita bisa dengan leluasa melayani orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Ending dari pelayanan seperti ini, ingat baik-baik. Muridkan orang itu untuk boleh menjadi saksi, untuk boleh bersaksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelayan yang boleh melayani mereka yang dirasuk oleh roh jahat. Kami mau menutup pintu pijakan-pijakan setan yang menggodai atau yang akan mempengaruhi kami. Kami tutup itu dalam nama Yesus. Hal-hal kedagingan atau hal-hal yang tidak mempermuliakan Engkau ditutup serapat mungkin supaya kami benar-benar mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kekhawatiran, tapi kami tidak mau itu menjadi pijakan setan. Karena kami tahu kami punya firman Allah seperti Yesus yang sedang digodai. Ada firman, dan ada firman. Dan Yesus selalu mengatakan ada firman. Dan kami juga mau mengatakan ada firman yang tertulis. Ada firman yang ada dalam hati kami. Ada firman yang boleh menumbuhkan kami dalam segala sesuatu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pakai kami seluas-luasnya. Supaya saudara-saudara kami, siapapun mulai hari ini, kami mendoakan. Supaya kami diberi Tuhan kesempatan untuk melayani orang-orang seperti ini. Bawalah mereka Tuhan kepada kami, supaya kami memulai lagi pelayanan kegerakan Roh Kudus itu melalui pelayanan-pelayanan pelepasan seperti ini. Tuhan membawa kepada semua orang-orang Narwastu supaya semua kami boleh bergerak dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan hari ini. Menyerahkan pergumulan dari saudara-saudara kami, Bu Eti, kami menyerahkan Pak Edwin, biarlah Tuhan akan tolong dalam semua pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan mempersiapkan yang terbaik pekerjaan bagi dia. Tuhan menyediakan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripadamu. Ini menyerahkan ibu-ibu yang lain yang ada dalam Zoom meeting ini. Menyerahkan Ibu Edith, Ibu Nina, Ibu Irwiana, Ibu Keti, Ibu Erlina, Ibu Eti, Ibu Dede, Ibu Erna, dan juga Fiska. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong mereka semuanya. Kau tahu pergumulan kami masing-masing, apapun yang menjadi persoalan demi persoalan hidup kami. Kiranya tangan-Mu Tuhan terulur kepada kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah kami. Kalau ada yang terluka, Tuhan membalut hati kami. Supaya kami selalu boleh mengasihi Tuhan. Sehingga luka-luka yang ada itu tidak menjadi pijakan iblis juga. Yang membuat kami kehilangan kuasa, kehilangan power yang daripada Tuhan itu. Kami mendoakan juga Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini dalam Zoom meeting ini, Kau melawat mereka, Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, supaya mereka terus di waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan juga acara Selasa depan di pemuritan di rumah Bu Erna. Kami mendoakan dalam nama Yesus. Semua persiapan-persiapan yang ada kiranya Tuhan tolong. Teman-teman Tuhan hadirkan. Dan kehausan demi kehausan daripada Roh Kudus dalam kegerakan Roh Kudus itu. Terus Tuhan taruh kepada kami. Supaya kami terus lagi boleh bertumbuh dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan pemuritan kami dan kembali kepada aktivitas kami semula dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akhiri persekutuan kita dengan berpegang kepada firman. Layanilah mereka yang kerasukan. Bawalah mereka kepada Tuhan dan natilah mereka
supaya mereka juga boleh menjadi saksi. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Lupa Pak, minta doain Terima kasih, Pak Rosa Raymond. nanti Gimana, malam Bu? berangkat buat semua teman-teman, dia ke Israel.